pelatihan kerja dalam jangka waktu 12 bulan. Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetisi, meningkatkan produktivitas, dan daya saing tenaga kerja dalam negeri ini. Oke teman-teman, langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri. Untuk pemateri yang pertama ada Bapak Dr. Elvin Bastian, SEMSI, selaku peneliti senior BIGS dan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Untirta. Baiklah, langsung saja. Beliau bertempat tanggal lahir di Tanjung Karang, tanggal 3 Juli 1969. Alamatnya Jalan HS Khojin, dalam nomor 1 Bayangkara Serang. Nomor HP jika teman-teman ingin mencatat silahkan 081 284 673 444. Nama Instagramnya jika teman-teman ingin memfollow @elvinbas_3769. Nama Facebooknya Bastian Elvin. Pengalaman organisasinya ada ICE Banten. Riwayat pekerjaan yang pertama PT Kereta Visual Komunika sejak 1994 sampai 1999. Yang kedua, Swiss Contact Jika Program sejak 1999 sampai 2003. Yang ketiga, dosen FEB Untirta sejak 2003 sampai sekarang. Yang keempat, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten sejak 2006 sampai 2013. Yang kelima, dosen pada program Pasca Sarjana Untirta, UIN Banten, dan Universitas Indonesia Esa Unggul pada saat 2014 sampai sekarang. Dan yang keenam, peneliti senior BIGS. Untuk moto hidupnya, teruslah berbuat baik karena kemuliaan manusia bernilai dalam kebaikannya. Oke, pemateri yang kedua ada Bapak Salamuddin Daeng selaku ekonom, dan yang terakhir ada Bapak Ferry Kurniawan. Ia selaku Direktur Riset Arus Publik atau biasa disingkat dengan API, dan beliau juga seorang aktivis 98. Oke teman-teman, langsung saja pada acara inti kita yaitu pemaparan materi. Yang pertama akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Elvin Bastian, SEMSI. Kepadanya kami persilahkan. Halo Bapak Elvin. Oke, baik, terima kasih Mbak Moderator. Iya. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Bapak. Jelas, ya. Pak. Oke, jelas. Baik, saya sapa dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan milenial, para kolega-kolega dosen. Ya, saya lihat ada Pak Haris Wijaksana, Pak Dr. Haris, kemudian kolega saya Pak Dr. Lia Agustino dan lain-lain. Ya, mungkin juga ada mahasiswa saya dari PTB Untirta yang hadir pada kesempatan sore ini. Kemudian ini karena The Bigs ini saya lihat banyak milenialnya, maka saya akan sedikit dengan saya milenial. Baik, kita mulai. Mungkin saya punya satu topik yaitu tentang intensitas kebijakan atau hilirisasi kecepatan kerja di Banten. Karena BIGS ini topik regionalnya ada di Banten, tentu saya akan banyak membahas tentang Bantennya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa background daripada terbitnya Kartu Prakerja yaitu adalah untuk mendorong tingkat kompetensi kerja. Ya, mungkin kalau kita pembuka Google yang pertama kali, kalau kita tentang Kartu Prakerja itu akan tampil galau tagline-nya. Galau cari kerja, pengen lebih kompeten, ingin mengembangkan diri dan lain-lain. Nah, jadi tawaran pertama adalah untuk mungkin menjawab kegalauan terkait dengan kompetensi Anda, kompetensi kita lah. Ya. Ini Anda yang milenial mungkin berusia 20 sampai dengan 22 tahun, ya mungkin kami milenialnya di tahun 90-an dulu kan. Jadi tagline awal kita adalah yang cukup menggoda di situs itu adalah galau, supaya kita lebih kompeten,
supaya kita mengembangkan diri dan lain-lain dan lain-lain. Itu yang kita tangkap dari apa yang ditawarkan oleh kartu prakerja. Sementara sebagian kita banyak nggak tahu apa sih prakerja, kartu prakerja itu. Katakan di daerah saya misalnya di Cipocok sini atau di mungkin di daerah kota saya, kami banyak yang nggak tahu itu apa tuh kartu prakerja, ya. Untuk apa manfaatnya dan lain-lain dan lain-lain. Dari data yang kita sudah bisa baca di mungkin money.kompas.com, ya. Dari tahun 2020 ini tepatnya bulan April lalu sudah ada 11,3 juta pendaftar dari 513 kabupaten kota Indonesia. Artinya gelombang ini cukup besar terkait dengan kesempatan kita untuk hadir dan juga untuk ikut di dalam program kartu prakerja ini. Ya, ada 11,3 juta se-Indonesia dari 534 kabupaten kota. Tetapi sayangnya ada mungkin beberapa yang perlu kita juga cermati. Tidak semua angkatan kerja ini tahu tentang informasi ini gitu loh. Ya, tadi saya contohkan di tempat saya banyak yang nggak tahu gitu. Mungkin yang milenial perkotaan mungkin lebih tahu. Tapi yang di tempat yang ya katakan di daerah-daerah buffering, daerah-daerah penyangga ibu kota, penyangga kota besar mungkin banyak yang nggak tahu. Karena sudah banyak membaca apa sih yang ditawarkan, ya. Itu ada satu program paket pelatihan dengan berbagai macam platform program. Kemudian ada yang kita sebut dengan bundling, ya, bundling itu paket pelatihannya, ya, mungkin tentang TI, teknologi informasi, kemudian akuntansi untuk pemula, kemudian yang mungkin hobi dakwah, ada juga pelatihan dai muda, kemudian yang hobi pengen jadi MC begitu kan, ada juga pelatihan dan lain-lain dan lain-lain. Nah, persoalan awal kita adalah mungkin lebih meluaskan lagi program ini, ya, apalagi dengan sekelumit tadi banyaknya juga prasyarat untuk seseorang yang ingin ikut di dalam program prakerja ini. Oke, ada sesuatu pertanyaan ketika di bulan Juni tahun 2020, ya, saya membaca di CNN, ya, itu terbitnya tanggal 2 bulan 7, ketika dalam tanda kutip program ini sedikit terhentak dengan adanya pemberhentian karena mungkin masalah dalam platform mungkin, ya, mungkin ada mungkin terkait dengan efektivitas pelatihan, mungkin tata kelolanya dan lain-lain. Yang kita tadinya optimis di bulan April itu bisa running well, ya, apalagi di tengah pandemi COVID ini, ya, banyak orang yang menunggu di rumah, mungkin dia akan cari aktivitas yang sifatnya online, kemudian dia akan mencari opportunity di online dan lain-lain. Kemudian di bulan Juli ini disuspend. Nah, ini menjadi pertanyaan kita tentang efektivitas pengelolaannya, bukan programnya. Saya melihat bahwa platform program ini bagus, tetapi efektivitas pengelolaan program ini yang perlu kita perbaiki lagi. Sehingga timbul pertanyaan kita, ada apa dengan program kartu prakerja yang harus dukung, karena ini program pemerintah. Kemudian yang kedua, kenapa kok ini ada masalah di dalam manajemen pelaksanaannya dan lain-lain dan lain-lain. Itu yang timbul yang hari ini yang saya rasakan sebagai seorang akademisi, mungkin juga sebagai seorang pengamat tentang intensitas daripada program kartu prakerja ini. Oke, kalau kita bicara Banten, ya, memang Banten ini nggak juga jelek-jelek amat dari sisi mungkin kondisi labornya, ya, kondisi ketenaga kerjaannya. Kalau kita lihat dari data BPS di bulan Februari tahun 2020 itu ada sekitar 6,1 juta di angkatan kerja kita, ya. Ini turun mungkin sekitar 31,1 ribu lah kalau kita banding tahun 2019, ya. Ini angkatan kerja kita ini agak menurun, mungkin juga banyak faktornya. Apakah ada yang dia mungkin keluar Banten dan lain-lain. Kemudian dari sisi lain di tahun ini juga kita punya masalah dengan bertambahnya pengangguran, yaitu mungkin sekitar 23 ribu, ya. Kalau kita membandingkan Q2Q di tahun 2019 ini masalah kita.
dengan mungkin angka penganggurannya sebanten itu sekitar 8%. Kalau kota Serang itu kalau nggak salah nyumbangnya sekitar katakan 4%. Ini yang kita sebut dengan tingkat pengangguran terbuka ya. Nah, dengan TPT yang besar ini menurut pemahaman saya, kartu prakerja ini sebagai tawaran kita untuk nanti membakar TPT kita ya. Sehingga punya kompetensi di dalam mengembangkan dirinya ya. Apalagi kata-kata TPT tadi itu tamatan SMA lagi, kemudian tamatan SMK lagi, SMK yang harusnya soft skill and hard skillnya sudah bagus gitu. Ya, ini masalah kita di dalam mungkin mendukung tadi. Ya, kalau kita kaitkan dengan kondisi work plan kita, kemudian ke tenaga kerja kita di Banten ya. Ya, kemudian kalau kita amati dari angka-angka statistik ya, pertumbuhan ekonomi di Banten ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2020 ini ya, itu agak sedikit melambat, tetapi curamnya juga tidak terlalu crash ya. Kalau kita bisa amati dalam sisi sektor ya, yang pertama yang tumbuh tuh ada yang kita sebut dengan sektor informasi dan komunikasi. Mungkin karena banyak online ini ya. Katakan program DIX ini ya, program milenial Anda ini yang webinar banyak ini, itu mendorong sektor yang tumbuh. Katakan di sektor informasi dan komunikasi. Artinya ada satu optimistik yang tumbuh. Ya, kalau kita katakan lihat dari pertumbuhan awal sektor kesempatan kerja, kalau kita katakan bicara data. Kemudian ada sektor yang juga tumbuh yaitu jasa kesehatan otomatis karena kita butuh hand sanitizer, kita butuh masker ya, kita butuh vitamin ya, kita butuh redoxon dan lain-lain sehingga sektor ini juga tumbuh. Artinya kalau kita kan lihat ada dua sektor yang tumbuh dalam sisi aspek ekonomi dalam hal ini yaitu kesempatan kerja. Kemudian yang ketiga ada juga yang tumbuh yang juga cukup katakan unik, yaitu sektor real estate malah tumbuh di Banten ini. Ini pertanyaannya adalah, apa iya katakan dalam kondisi yang slowdown ekonomi ini malah orang banyak juga katakan invest sebagian. Tapi itu kondisi Q1 ya. Artinya kita bicara tentang katakan Januari, Februari, Maret. April ke sini kita belum lihat karena mungkin datanya belum ekspos. Oke, kemudian dari sisi PDB, PDRB sebanten ya. Oke, kita cukup curam dibanding dengan kuartal di tahun 2019 di Q1 2019 itu kita punya pertumbuhan mungkin di angka 5,45 ya hari ini di Q1 kita di tahun 2020 yaitu hanya sekitar 3%. Tetapi perlu kita catat bahwa kita masih positif. Ya, artinya sumber pertumbuhan kita yang ditopang mungkin dengan Banten yang dua karakteristik tadi, mungkin yang di utara itu industri manufaktur dan jasa, kemudian yang di selatan itu ada pertanian perkebunan, kemudian di barat itu mungkin Anyer sampai dengan Tanjung Lesung itu ada sektor wisata. Itu tetap tumbuh. Meskipun data ini perlu kita pertajam lagi, sektor manakah yang tumbuh? Sektor manakah yang mungkin menunjang pertumbuhan PDRB di Banten ya. Karena kalau kita bisa amati dalam satu sektor saja, misalnya katakan sektor wisata di Anyer itu kasihan. Ya, oke, itu mungkin Pak Dr. Haris itu sering itu bolak-balik ke Labuan, atau mungkin ke Anyer, bisa melihat begitu banyaknya yang mati sektor wisata di Anyer di Carita. Yang UMKM-nya, kemudian hotelnya, ya, kemudian ada mungkin wisata penunjangnya seperti banana boat dan lain-lain. Itu yang juga kita miris. Ya, nah ini saya kira di satu sisi kita harus think of positif di dalam aspek pertumbuhan ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi. Cuman di sisi lain ya kita juga harus banyak injeksi langkah ekonomi terkait dengan melambatnya karena faktor pandemi, kemudian melambatnya karena mungkin faktor eksternal tadi ya, mungkin katakan turunnya jumlah wisatawan dan lain-lain.
kemudian melambatnya sisi ekspor kita, ya, karena ada kalau kita bicara Banten yang bagian utara, itu dia ekspor mungkin ini produknya sehingga juga ini berdampak kepada pertumbuhan dan lain-lain. Tapi yang pasti optimistik kita terhadap pertumbuhan lapangan kerja, kemudian PDRB di Banten ini tetap harus positif. Kemudian dari sisi konjuntur ekonomi, ya, ini ada dua yang kalau kita katakan lihat ini cukup apa namanya tinggi pergerakannya ya. Kalau kita bandingkan dari tahun 2017 sampai dengan Q1 tahun 2020 ya. Itu konjungsi ekonomi cukup tinggi ya. Artinya tingkat stabilitas ekonomi kita di Banten khususnya terkait dengan lapangan kerja itu kontraksinya cukup tinggi. Ya, ini ya, apa kalau kita bandingkan 2 tahun saja ya, di tahun 2019 sampai dengan di tahun 2020, yang tumbuh itu hanya di sektor pertanian ya, yang ini gambar yang hijau. Kemudian di sektor konstruksi, di sektor manufaktur itu malah turun gitu. Nah ini yang juga perlu menjadi satu langkah strategi kita di dalam penciptaan lapangan kerja. Ini just juga terkait dengan tadi mungkin pelatihan mungkin terkait dengan apa kartu prakerja. Oke. Kemudian ada 7 hal yang menurut saya perlu menjadi satu intensity kita di dalam program kartu prakerja ini ya. Dengan tadi bekal kita, dengan data yang kita tadi tampilkan, ya kita tidak bad amat, tetapi kita juga tetap harus waspada bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang kadang belum minus tadi atau mungkin ya, di atas 3% tadi tetap harus kita jaga. Kalau kita kaitkan dengan tadi kartu prakerja di Banten, mungkin timbul beberapa pertanyaan atau mungkin pernyataan. Yang pertama itu mungkin angkatan kerja di Banten kita berapa sih yang dia ikut program kartu prakerja ini? Ya, kita belum punya data yang lengkap ya. Mungkin nanti Pak Daeng atau Pak Ferry mungkin punya nanti ya. Tapi saya coba katakan cari data ini ya dari beberapa sumber sekunder, ini belum dapat. Kemudian pertanyaan kedua, kalau katakan bersangkutan tadi sudah apa namanya hadir dalam program itu tadi kartu apa kerja tadi, kira-kira apakah platform dia tadi mendukung dia di dalam bekerja atau untuk dia katakan membuka usaha sendiri. Misalnya kita bicara tentang kewirausahaan, entrepreneurial. Katakan waktu itu dia ikut mungkin pelatihan apa kerjanya jadi barista misalnya jadi barista. Barista itu apa yang mixing kopi tapi memang dia punya satu apa namanya ilmu yang khusus. Oke, kemudian setelah dia pelatihan barista itu dia katakan buka kafe, buka kopi shop yang mantap, yang bagus. Nah ini kita juga belum punya data. Artinya kalau kita bicara dampak jangka pendeknya, mungkin hari ini belum banyak kita lihat. Ya, apalagi memang startupnya di bulan April ya. Tapi kalau mungkin kita nanti akan lihat data itu di akhir tahun atau mungkin di awal tahun 2021, saya kira nanti angka sudah mulai bicara bahwa dampak daripada program ini sudah ada, bahkan A, kemudian B dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, apakah kita ciptakan juga yang kita sebut dengan program hilirisasi kesempatan kerja ya. Karena saya kira kalau program ini hanya menjadi program pemerintah pusat ya, tanpa kita juga katakan merekrut pemerintah kota, kabupaten kota dan provinsi, nah ini takutnya nanti ada di hilirisasi programnya ya, karena bagaimanapun ini akan turun ke bawah begitu kan ya, ada kota yang punya potensi apa, ada kabupaten yang punya potensi apa, ini yang saya sebut dengan program hilirisasi.
Artinya di hulunya kita bagus, di hilirnya juga bagus gitu. Kalau kita anatomikan sungai, hulunya udah bagus ini, tapi hilirnya mampet banjir akhirnya malah kan, atau mungkin katakan sebaliknya begitu. Ya, jadi ketika program pusatnya bagus, ada program kartu prakerja dengan bending pelatihan, kita juga perlu menyiapkan hilirisasi programnya. Tidak semata-mata bergantung kepada mungkin swasta atau BUMD atau BUMN, tetapi kepada banyak hal tadi. Katakan regulasi tentang bisa buka coffee shop, regulasi buka tempat makan, ya nggak? Itu kan punya kabupaten kota. Kemudian apalagi hilirisasi lagi nih apa? Misalnya katakan entrepreneurship yang dibangun oleh jaringan kota atau kabupaten dan lain. Nah, ini yang kita sebut dengan program hilirisasinya. Kemudian dampak jangka pendeknya daripada kartu prakerja ini, apakah sudah menekan juga angka pengangguran di Banten ya? Apalagi kalau kita tahu dengan pandemi ini mall tutup 3 bulan, mall ya dari Maret, April, Mei, Juni baru buka mereka. Ya, begitu banyaknya pekerja di mall itu. Ya, katakan mall kecil saja lah. Kalau mall kecil saja kayak katakan mall Serang, saya kira ada 1.000 orang bekerja di mall ini. Atau mungkin ya kurang-kurang dikit lah. Ada pegawainya, ada cleaning service-nya, ada security-nya, ada parking service-nya ya. Belum lagi feedernya ya dan lain-lain. Nah ini yang juga kita perlu baca sebagai penekan daripada angka pengangguran. Thus meskipun kita harus juga pahami bahwa yang namanya program jangka panjang tidak bisa diukur dengan jangka pendek. Kita tidak bisa menilai ke program ini berhasil atau mungkin gagal hanya mungkin dengan jangka waktu 3 bulan. Jadi kita harus juga ya bicara dalam skema waktu yang adil lah begitu. Mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun ya. Kemudian timbul lagi pertanyaan, kalau di negara maju yang katakan hardware, software, infrastruktur dari sistem informasinya katakan luar biasa ya. Ya, itu sih nggak masalah dengan pelatihan online ya. Pelatihan menggergaji online misalnya. Bisa lewat YouTube, katakan sudah bisa lihat sistemnya. Kalau di kita kan nggak bisa gitu. Kalau kata pelatihan gergaji ya harus ada kayu dan ada gergajinya begitu. Nah ini mungkin masalahnya, masalah habitual. Tapi yang pasti kita masih gagap dengan yang namanya pelatihan online. Ya enggak, ini mungkin sobat-sobat milenial juga bisa mengakui lah. Waduh pelatihan online juga. Orang saya ngasih kuliah online di Pasca saja, bingung masih. Pak, Zoom-nya gimana Pak? Ini gimana? Itu mahasiswa S2. Masih bingung dengan sistem online. Apalagi maaf, adik-adik kita yang baru tamat STM, tamat SLTA, itu masih bingung juga lah. Ya, belum lagi katakan kita kadang-kadang lagi enak-enak online listriknya drop, lagi enak-enak online pakai datanya ciut dan lain-lain dan lain-lain. Nah ini yang saya tekankan, kalau ini hanya mengcopy paste ke program negara maju, saya kira kita mungkin butuh sebuah resizing lagi lah. Apakah tepat untuk di kita? Mungkin kita nggak akan bisa semua adopsi, tapi sebagian kita bisa adopsi. Ya, ini yang juga penting menurut saya di dalam kita melaksanakan program ini dengan baik. Kemudian yang kita sebut dengan daya dukung efektivitas program ini, database. Apalagi tadi topik besarnya itu semeraut tentang data. Walaupun saya nggak masuk ke sana. Database kita tentang kartu prakerja, tentang BLT ya, tentang tadi ini memang kita perlu perbaiki. Tidak datanya semua salah, tetapi Bapak, kita bingung ya. Mohon maaf sebelumnya waktunya sudah habis Pak. Habis ya, oke. Iya. Kalau gitu saya langsung kepada kesimpulan saja ya. Oke, iya Pak. 20 menit ya. Baik. Saya punya satu kesimpulan ya. Mungkin yang pertama singkat saja. Ini program ini jangka panjang ya. Jadi kita tidak bisa nilai ini secara instan. Itu harus punya satu waktu yang cukup. Kemudian yang kedua, kita akan butuh perbaikan database yang harus lebih baik ya. Mungkin saya kira dengan jaringan ormas,
NGO dan lain-lain, atau kampus kita bisa libatkan. Kemudian yang terpenting itu modul yang ditawarkan dalam pelatihan ini harus sesuai dengan kebutuhan industri kah, jasa kah, dan lain-lain ya. Karena kalau provider tidak paham need-nya dari industri atau jasa, ini lagi susah. Kemudian ada PR yang bagus dari program ini. Ini loh pencapaiannya. Bila perlu katakan kayak model COVID. Tiap hari ngomong gitu di TV. Ini pencapaiannya, ini yang kurang, ini yang lebihnya. Kemudian yang kelima itu hardware software yang mendukung. Kemudian yang keempat, kita butuh satu manajemen yang mengevaluasinya. Apakah bentuknya interaktif, apakah itu diagnostik, tapi ini perlu kita terus evaluasi ya. Tidak dalam rangka mencari kesalahan, tetapi kita analisis di dalam rangka untuk terus perbaikan. Kemudian ada feedback yang katakan bagus. Kemudian yang terpenting adalah yang kita sebut dengan hilirisasi program ini. Jadi hulunya bagus, hilirnya katakan juga bagus. Jadi saya kira itu, karena waktunya terbatas, nanti kita bisa diskusi dalam mungkin sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Mbak. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Elvin Bastian SEMSI yang telah memaparkan materinya, sungguh materi yang sangat luar biasa. Kesimpulan yang dapat saya ambil, Kartu Prakerja adalah salah satu program pemerintah untuk mendukung tumbuh kembang perekonomian Indonesia guna mencegahnya krisis ekonomi. Kartu Prakerja juga bekerja sama dengan beberapa platform program dalam melaksanakan pelatihannya dengan ribuan paket. Contohnya pengenalan teknologi informasi untuk pemula, menjadi MC andal, pelatihan dai muda, dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari narasumber yang kedua, yaitu Bapak Salamuddin Daeng, selaku ekonom. Kepadanya saya persilahkan. Halo, Bapak Salamuddin. Halo. Ya, sudah tersambung kan, Pak? Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar, ya. Pak. Oke, baik. Mbak Despira, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk semua ya. Saya ini nggak banyak kenal di forum ini, jadi saya perkenalkan diri saja. Saya ini banyak sekali berkecimpung di dalam riset-riset dan penelitian yang berkaitan dengan sumber daya alam, perdagangan internasional, dan yang berkaitan dengan konstitusi. Jadi mungkin apa yang akan saya sampaikan ada kaitannya dengan apa yang selama ini kita geluti ya. Saya langsung saja kepada materi yang kita diskusikan hari ini. Pertama, bahwa sebetulnya sekarang ini kita menghadapi suatu keadaan darurat ya, keadaan yang apa namanya tidak normal, dan pemerintah pun sebetulnya sudah membuat berbagai respon terhadap peristiwa yang kita alami sekarang, yakni adanya wabah COVID-19 yang itu membuat hampir seluruh sektor ekonomi kita terpengaruh akibat dari pukulan dari krisis ini. Dan perlu kita ketahui bahwa sebetulnya untuk menghadapi ini pemerintah sudah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan oleh DPR, yakni Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, dan dilanjutkan dengan berbagai PP dan Perpres, termasuk Perpres tentang APBN, PP tentang APBN, dan Perpres tentang bagaimana proses penyelesaian krisis yang kita hadapi sekarang dengan seperangkat aturan yang sudah disiapkan. Namun memang agak disayangkan terkait dengan materi kita diskusi hari ini, seluruh regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah memang tidak secara spesifik mengarah kepada satu penciptaan kesempatan kerja, pendapatan, upah yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Tampaknya memang bahwa seluruh peraturan ini lebih diarahkan kepada
upaya recovery ekonomi dengan fokus ya, dengan fokus yang kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu, fokus utamanya itu adalah bagaimana melakukan penanganan masalah kesehatan, kemudian restrukturisasi perusahaan, kemudian penyertaan modal negara kepada BUMN, lalu kemudian penyertaan pemerintah kepada bank-bank untuk restrukturisasi daripada utang bank-bank itu sendiri, dan termasuk juga bagaimana pemerintah melalui bank untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM. Nah, ini memang tidak secara spesifik mengarah kepada konsep kartu prakerja yang sudah dirancang oleh pemerintah ya. Maksudnya seluruh agenda-agenda itu tidak dilingkit langsung kepada konsep atau konsepsi untuk menyediakan kemampuan bagi pekerja sebelum mereka nanti bekerja. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan berkaitan dengan bagaimana pemerintah menghadapi krisis akibat COVID-19 dan krisis lainnya. Nah, di dalam PP 23 tahun 2020 dan kemudian sudah diubah lagi dengan berbagai macam peraturan pemerintah lainnya, termasuk Perpres juga sudah banyak berubah. Itu memang pemerintah merancang satu rencana mengambil utang yang sangat besar sekali, jumlahnya itu mencapai 1.039 triliun ya, rencana utang pemerintah. Karena memang sepertinya masalah utama yang dihadapi sekarang ini adalah kembali kepada bagaimana melakukan pemulihan ekonomi sementara keuangan negara sedang bermasalah akibat COVID. Sehingga langkah pertama untuk menyediakan sumber anggaran ini adalah melalui utang. Utang pemerintah dalam hal ini kita bicarakan ya. Nah, maka pemerintah mengajukan rencana utang mencapai 1.039 triliun itu, dan itu rencana akan dialokasikan untuk penyertaan modal negara kepada BUMN, lalu kemudian bantuan kepada UMKM melalui perbankan, kemudian investasi pemerintah yang langsung dan penyertaan pemerintah dan investasi bentuk lainnya. Jadi itu yang akan dilakukan dengan utang yang sangat besar itu. Yang kedua adalah sekarang ini selain kita menghadapi COVID, kita juga menghadapi satu, saya menyebutnya sebagai badai ICT, digitalisasi dan financial technology, yang itu juga menjadi pisau bermata dua. Satu sisi memang membuka peluang bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas di dalam komunitas-komunitas yang luas sekali di masyarakat kita. Orang bisa bertransaksi secara online, orang bisa menggunakan fasilitas-fasilitas online untuk menciptakan berbagai peluang ya, kesempatan kerja bagi dirinya, bagi lingkungannya, dan seterusnya. Tapi pada bagian lain ini juga sangat memukul sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang keuangan pemerintah, karena ternyata pemerintah tidak siap dengan berbagai instrumen tax ya. Bagaimana cara memajaki atau mencari sumber-sumber penerimaan negara dari sektor online, sehingga baru-baru ini Bu Sri Mulyani sudah mengeluarkan peraturan untuk mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% bagi sektor digital. Nah, ini juga kritik saya adalah ini juga akan menjadi pukulan balik bagi upaya masyarakat sendiri untuk mengembangkan inisiatif menggunakan peluang ICT dan digitalisasi ini untuk meningkatkan kreativitas, karena di depan mata mereka ada beban pajak yang sudah menunggu, yakni 10% PPN ya. Kalau kita yang akan dipajaki ini seperti Facebook dan lain sebagainya, Netflix dan seterusnya, yang nanti mungkin akan terasa dampaknya bagi komunitas-komunitas di jaring sosial yang selama ini menggunakan fasilitas itu untuk melakukan kegiatan ekonomi mereka. Nah, sementara ICT ini pasti akan bergerak terus dan akan menjadi satu bentuk
ekonomi yang akan memandu masa depan, akan menjadi modul yang akan memandu masa depan. Memang seperti dibilang Pak dosen tadi, bahwa memang kita gagap menanggapi ini ya, gagap karena kita masalah infrastruktur kita yang belum memadai, kemampuan masyarakat untuk membeli pulsa gitu ya, yang juga kurang bagus, dan belum semua orang juga yang hidup terutama di sektor UMKM atau yang sektor-sektor yang super mikro yang memiliki kemewahan handphone dengan kualitas yang bagus dan segala macamnya ya, sehingga itu akan menjadi keterbatasan. Sementara pemerintah sendiri juga tidak memberikan suatu insentif khusus kepada sektor digital ini. Sampai sekarang saya sendiri mengamati belum melihat ada satu bentuk insentif, apakah baik itu dalam bentuk kualitas telekomunikasi ataupun dalam bentuk insentif langsung kepada UMKM, misalnya dalam bentuk pulsa yang lebih murah atau subsidi kuota internet dan seterusnya, itu belum kelihatan. Padahal sebetulnya kalau kita menyadari bahwa modul digitalisasi, modul ini akan menguasai masa depan, akan memandu masa depan. Itu nggak bisa kita tolak. Dia bergerak terus, dan saya rasa dengan COVID ini juga semakin memberi ruang bagi eksplorasi sektor digitalisasi untuk masuk lebih jauh ke dalam bentuk-bentuk corak produksi masyarakat kita, bentuk-bentuk pekerjaan, bentuk-bentuk usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat kita, dan bahkan kemudian juga sektor-sektor jasa seperti pendidikan, konsultasi hukum online dan lain sebagainya, itu akan menjadi satu modul masa depan ya, yang akan memandu masa depan yang memang kita harus respon. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan kemampuan daripada daerah-daerah. Bagaimana sebetulnya daerah-daerah ikut di dalam membantu atau mengatasi krisis yang kita hadapi sekarang, dan termasuk juga bagaimana daerah-daerah berperan di dalam sektor penciptaan hilirisasi daripada kartu prakerja ini. Ini juga akan menjadi kesulitan tersendiri dikarenakan apa? Sekarang ini juga dikarenakan problem terbesar yang dihadapi oleh pemerintah pusat itu adalah masalah anggaran, dan saya kira ya tidak akan semudah itu mendapatkan utang 1.039 triliun dalam 1 tahun, dan itu pun akan terkendala nanti kalau misalnya tidak dapat utang sebesar itu, lalu pemerintah berusaha menggenjot meningkatkan suku bunga untuk menarik minat investor asing agar masuk ke dalam obligasi negara. Itu juga akan menjadi pukulan balik bagi sektor usaha di masyarakat karena harus terkena bunga yang tinggi ya. Dan itu saya kira akan kontraproduktif. Nah, sehingga menurut saya masalah terbesar yang beratnya beban keuangan yang dihadapi oleh negara, termasuk nanti akan menular ke pemerintah daerah. Baru-baru ini saya baca berita bahwa Ibu Sri Mulyani sudah meminta agar pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mengambil pinjaman dari PT SMI ya, PT SMI untuk dijadikan sebagai salah satu sumber dana dalam rangka mempercepat terjadinya belanja pemerintah daerah. Artinya sebetulnya berarti anggaran-anggaran yang secara normal yang sebelumnya itu dari pusat kepada daerah-daerah itu sekarang sudah tidak normal lagi, dan ke depan ini akan mulai terasa pada bulan-bulan ke depan akan semakin tidak normal lagi. Jadi pemerintah daerah akan kehilangan banyak sekali sumber dana untuk melaksanakan program-program yang selama ini normal, misalnya baik itu anggaran untuk rutin pembangunan dan seterusnya, maupun anggaran-anggaran lainnya, sehingga
ini akan semakin mempersulit kemampuan belanja daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di daerah. Selama ini kan selalu kita mengambil logika bahwa proyek-proyek infrastruktur yang dibangun daerah-daerah itu juga merupakan bagian dari upaya penciptaan kesempatan kerja yang nantinya akan mampu menjadi faktor pendorong kemajuan ekonomi daerah. Nah, cuma sekarang daerah-daerah ini akan berhadapan dengan semakin sulitnya keuangan, terutama yang bersumber dari pemerintah pusat. Nah, sekarang pemerintah daerah bagaimana caranya mencari sumber keuangan sendiri di dalam mengatasi krisis ini juga akan menjadi tantangan, dan ini harus menjadi diskusi utama di kalangan pemerintah daerah sendiri. Pemerintah daerah harus membuka diri terhadap pandangan dan gagasan dari luar, baik dari kampus, dari akademisi dan lain sebagainya, terkait bagaimana cara mereka dapat merespon merespon krisis akibat COVID-19 ini, kedua bagaimana merespon perkembangan dunia digital yang saya sebut tadi. Kita boleh berbeda pendapat soal ini, yang saya sebut sebagai satu modul yang akan memandu masa depan daripada ekonomi, politik, dan sosial budaya di masyarakat kita. Ini mau tidak mau kita harus memperkuat diskusi-diskusi soal itu dan bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mampu menggunakan digitalisasi ini sebagai alat dalam rangka penciptaan kesempatan kerja, pendapatan, dan menghidupkan kegiatan ekonomi di bawah. Nah, ini tema-tema ini harus dibicarakan baik di tingkat diskusi-diskusi ilmiah di akademis, di kampus-kampus, maupun pada level pengambil kebijakan di pemerintahan. Sebab kalau tidak, menurut saya kita akan dihantam oleh badai ini dan kita hanya bisa menonton, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu pengantar dari saya ya, 3 hal itu yang akan harusnya menjadi. Mungkin yang terakhir, sebetulnya ini lebih kepada seruan kepada seluruh penyelenggara kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, bahwa upaya untuk menciptakan kesempatan kerja di masyarakat di dalam era sekarang ini, memang mau tidak mau pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Halo? Iya, halo Pak. Halo. Ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus mau masuk menggunakan modul transparansi dalam rangka untuk menjadikan menjadikan sektor, menjadikan keadaan kita itu menjadi lebih inklusif. Jadi terkait dengan berbagai kegiatan ekonomi yang ada di kita sekarang, termasuk juga penggunaan anggaran negara, anggaran APBD, itu harus mau tidak mau harus masuk ke dalam modul transparansi. Transparansi dalam pengertian saya adalah dipandu oleh 3 cabangnya tadi: 1 digitalisasi, 1 ICT, 2 digitalisasi, 3 konsep financial teknologi ini. Jadi mau tidak mau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menggunakan modul ini untuk mentransparansikan seluruh hal, mulai dari anggaran APBD, anggaran APBN, CSR, BUMN, CSR, perusahaan-perusahaan swasta. Mereka harus mau mentransparansikan itu. Karena dengan demikian maka seluruh pihak, termasuk angkatan kerja muda, kelompok milenial, itu memiliki akses data dan informasi yang baik terhadap ketersediaan sumber-sumber ekonomi yang mereka bisa akses, karena itu hak publik. Misalnya anggaran negara, APBN, anggaran APBD, ya kan, anggaran publik. Kemudian CSR BUMN ini kan wajib 2,5%.
lalu kemudian CSR perusahaan swasta walaupun belum bersifat mandatori, masih voluntary, tapi tetap merupakan kewajiban dari perusahaan-perusahaan untuk mentransparansikan semua ini, termasuk juga mentransparansikan belanja-belanja mereka, karena bagi perusahaan-perusahaan swasta juga harus memiliki kemampuan untuk menyerap konten lokal. Konten lokal itu adalah local content requirement ya. Konten lokal harus diserap sehingga misalnya dalam kasus kita di Banten, kita tahu perusahaan itu beli apa, belanja apa, ada nggak produk-produk dari masyarakat yang bisa diserap, produk-produk UMKM yang bisa masuk. Nah, itulah yang menurut hemat saya akan menjadi peluang untuk menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya secara inklusif, secara terbuka bagi semua orang. Jadi cara-cara lama yang tertutup, yang koncoisme, yang bermain di bawah meja, menggunakan anggaran secara tertutup, hanya teman-teman dan rekan-rekan sendiri yang bisa mengakses, tidak membuat masyarakat kita ini memiliki daya lomba ya untuk lebih kreatif, lebih dapat menggunakan sumber daya yang ada, dan cara-cara semacam itu memang sudah harus ditinggalkan, dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun BUMN dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi baik di pusat maupun di Banten sendiri harus mulai terbuka mentransparansikan anggaran dan belanja mereka. Ini adalah kekuatan bagi masa depan. Keterbukaan ini, transparansi ini akan menjadi modul yang akan memandu masa depan, dan mau tidak mau harus dilakukan, sebab kalau tidak dilakukan mereka pasti akan menjadi pukulan balik bagi mereka sendiri. Saya kira itu ya pengantar dari saya ya, nanti kita diskusikan mengenai hal-hal yang lebih teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salamuddin Daeng yang telah memaparkan materinya, yang dapat saya ambil dari materi yang Bapak sampaikan. Permasalahan yang kita hadapi sekarang itu ada di sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor digital, serta permasalahan persiapan di daerahnya untuk sektor digital, yang mana ia akan memandu masa depan kita guna sebagai penciptaan terkait lapangan pekerjaan, serta penghidupan ekonomi dan lain-lain. Serta dalam era sekarang, pemerintah Pemda dan pemerintah pusat harus mau masuk menggunakan modul transparansi, guna dapat diakses oleh publik. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pemateri yang ketiga, jika teman-teman ingin bertanya kepada para narasumber yang hebat ini, teman-teman bisa langsung isi di room chat, tulis sesuai format yaitu nama, instansi, serta pertanyaan diajukan kepada siapa. Pertanyaan sudah dibuka ya teman-teman. Langsung saja untuk pemateri yang ketiga, ada Bapak Ferry Kurniawan, selaku Direktur Riset Arus Publik, kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Desvira. Ya, sama-sama. Bisa dengar ya suara saya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat teman-teman, Bapak, Ibu semua. Menarik ya kalau bicara kartu prakerja ini, karena memang dari awal ini juga sudah memicu satu kontroversi. Karena begini, ini kan kartu prakerja ini adalah salah satu program ya yang dikampanyekan oleh Pak Jokowi ya ketika masa-masa Pilpres. Nah, kontroversi waktu itu adalah ya tentu oleh lawan-lawan politiknya pada saat itu, yang menyatakan bahwa para pengangguran nanti akan digaji dan lain-lain, sehingga isu itu kemudian digoreng. Tapi kemudian pasca Pilpres, di mana waktu itu adalah pemenang Pak Jokowi, setelah diketahui pemenangan tersebut, kemudian Pak Jokowi membentuk sebuah tim untuk membicarakan atau membahas detail terkait soal kartu prakerja ini. Nah, akhirnya dibentuklah Komite Cipta Kerja, kemudian juga dibentuk untuk operasionalnya, pelaksanaannya sebuah tim juga. Nah, kemudian
waktu berlalu, kita sampai pada awal tahun 2020 ya. Ketika itu kita semua optimis menghadapi tahun 2020 ke depan ini sebagai sebuah peluang besar gitu kan. Masa depan Indonesia akan jauh lebih baik, mengingat kita juga sudah sangat lelah selama 2 tahun sebelumnya digonjang-ganjing terus oleh isu terkait Pilpres ya. Pada saat itu sekitar bulan Januari, Februari kita masih optimis walaupun sayup-sayup kita semua mendengar adanya wabah virus di Cina, tapi itu tidak membuat optimisme kita menghadapi tahun 2020 itu menjadi berkurang. Sampai kemudian awal Maret di Indonesia ditemukan beberapa orang yang terinfeksi virus, dan itu hitungannya semakin tinggi, semakin besar. Lalu kemudian kita panik. Padahal di Januari Februari itu saya kira ada ribuan, mungkin ratusan ribu rencana kerja dari banyak perusahaan sudah disetujui di meja-meja rapat antara komisaris dan direksinya, atau bahkan di meja-meja birokrasi dari pusat sampai ke kabupaten kota. Alih-alih program tersebut berjalan dengan baik, pandemi COVID-19 ini tiba dengan seperti gelombang yang tidak bisa kita tahan, dan semua rencana yang kita sepakati di Januari Februari tersebut hancur luluh kan. Nah, namun kartu prakerja ini memang sudah disiapkan untuk dilaksanakan di bulan Maret dan seterusnya, walaupun memang Maret April ini merupakan tahap uji coba ya, karena rencana secara komprehensif dilaksanakan secara luas kan di bulan Agustus. Tapi momentum pandemi itu kemudian pemerintah dalam tanda kutip yang memaksa bahwa kartu prakerja ini untuk segera dilakukan atau dilaksanakan. Nah, seperti yang sudah kita duga oleh semua, bahwa pelaksanaan kartu prakerja ini menimbulkan banyak masalah. Dari mulai soal yang paling dasar, di mana para pendaftar pada saat yang sama menyerbu untuk melakukan pendaftaran, tentu ini akan membuat loading yang luar biasa besar di kapasitas internetnya, sehingga banyak keluhan, sulit mendaftar dan lain-lain. Kemudian pemerintah, dan juga ada banyak kritik-kritik ya dari para pakar ekonomi atau para pengamat sosial terkait soal ini. Lalu menurut saya pemerintah merespon semua kritik-kritik tersebut juga sangat baik ya, dan sangat responsif. Pemerintah lalu berkonsultasi kepada para pemilik otoritas hukum yang kredibel, misalnya ada KPK, ada KPPU, ada Kejaksaan, Barreskrim. Pemerintah melakukan konsultasi dan akhirnya dihentikan. Pertengahan Mei program tersebut dihentikan. Nah, saya coba melihatnya, dan itu masalah tersebut sudah kita ketahui bersama. Tapi saya coba mau melihat dari perspektif lain ya, apakah kartu prakerja ini untuk saat ini pada masa pandemi ini tepat untuk dilaksanakan. Mengingat bahwa tujuan dari kartu prakerja ini kan memang untuk menyasar atau mengakselerasi kemampuan kompetensi dari para pencari kerja atau para pekerja yang memang sedang bekerja. Pandemi ini memang sudah tidak bisa tertahankan dan entah sampai kapan bisa berakhir. Artinya bahwa tujuan dari pemerintah agar ada peningkatan kompetensi dari para pencari kerja atau para pekerja yang sedang bekerja ini menjadi sia-sia. Alih-alih akan menambah kompetensi yang terjadi, bahkan para pencari kerja ini juga semakin sulit mencari kerja, atau bahkan orang-orang yang sedang bekerja menjadi tidak bekerja karena PHK. Nah, saya sih melihatnya bahwa seharusnya pemerintah menghentikan sementara kartu prakerja ini sampai kemudian pandemi ini bisa dikendalikan atau bisa diatasi. Cuma kan kita tidak pernah tahu sampai kapan. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa anggaran untuk kartu prakerja ini itu kan kurang lebih 20 triliun dan sampai saat ini sudah habis terserap sekitar 1,6 sampai 2 triliun. Artinya masih tersisa kurang lebih
18 triliun. Karena tidak relevannya kartu prakerja ini untuk dilaksanakan pada masa pandemi, saya sih berpendapat agar sisa dana tersebut bisa dialokasikan untuk bantuan langsung tunai kepada secara spesifik nih kepada para pekerja yang di PHK. Mungkin itu jauh lebih efektif. Karena begini, kepemilikan uang tunai buat para pekerja yang di PHK tersebut secara psikologis akan membuat mereka lebih secure dalam menghadapi pandemi ini. Mereka bisa membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Selama ini kan sudah ada nih sembako dan lain-lain, dan itu sangat masif. Tapi menurut saya itu kurang efektif karena terkait soal kebutuhan spesifik setiap orang atau setiap penerima bantuan. Kan tidak semua orang membutuhkan sembako, beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Tapi juga banyak masyarakat yang membutuhkan susu misalnya, atau popok untuk bayinya, dan lain-lain. Jadi menurut saya sih, pemerintah sebaiknya pertama menghentikan sampai keadaan pulih, lalu sisa anggaran untuk kartu prakerja ini dialihkan untuk bantuan langsung tunai, secara spesifik mungkin bisa ditujukan untuk para pekerja yang memang di PHK. Dan saya pikir itu datanya juga tidak terlalu sulit ya kalau untuk mencari data terkait korban PHK. Misalnya dari Kementerian Tenaga Kerja dia mengatakan bahwa sekitar 1,6 atau 1,7 juta orang ter-PHK. Itu mungkin data itu bisa jadi dasar untuk program BLT yang sumber dananya berasal dari sisa anggaran kartu prakerja. Menurut saya itu, jadi sebagai sebuah program, sekali lagi bahwa kartu prakerja itu menurut saya sangat baik, sangat bagus. Saya lama di dunia profesional, sehingga tahu persis bahwa tidak semua perusahaan itu menjalankan training atau peningkatan kompetensi para karyawannya. Sehingga ketika ada kartu prakerja ini, di mana salah satunya adalah digunakan untuk meningkatkan kompetensi dari para pekerja, menurut saya ini sangat baik, sangat tepat. Kedua adalah untuk mengurangi atau mempercepat para pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Saya nggak tahu apakah ada data ya dari setiap, misalnya begini, dari mulai lulus sampai kemudian dia bekerja, itu membutuhkan waktu berapa lama. Kalau katakanlah 1 tahun, dari misalnya seorang lulusan SMA sampai kemudian dia mendapatkan pekerjaan, katakanlah dia 1 tahun. Dengan kartu prakerja ini kan bisa, harapannya bisa dipercepat menjadi misalnya cuma 3 atau 4 bulan setelah mereka mengikuti pelatihan, kemudian mendapatkan pekerjaan. Jadi saya pikir secara kartu ini sangat baik. Satu, kedua, karena masa pandemi tidak mungkin juga program ini masih bisa dilanjutkan. Dan ketiga, segera hentikan sementara program kartu prakerja ini dan gunakan sisa anggaran untuk bantuan langsung tunai dengan dikhususkan kepada masyarakat yang terkena PHK kemarin itu. Itu sementara mungkin host kita bisa diskusi lebih lanjut soal ini. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Ferry Kurniawan. Terima kasih kepada Bapak Ferry Kurniawan selaku Direktur Riset Arus Publik yang telah memaparkan materinya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali teman-teman, jika teman-teman ingin bertanya, silakan isi room chat dengan menulis sesuai format yang telah saya kirim ya. Yaitu formatnya nama, instansi, dan kepada siapa pertanyaan diajukan. Host boleh tanya nggak? Boleh, Bang. Baik, terima kasih. Selamat datang Pak Ferry, Bang Ferry, kemudian Pak Dr. Elvin, kemudian Pak Salamuddin Daeng. Mohon maaf saya tidak bisa
menampilkan kamera karena di belakang saya ramai sekali di rumah tepatnya. Oke, buat Pak Salamuddin Daeng, kemudian Pak Dr. Elvin dan Pak Bang Ferry, saya hanya ingin minta pendapat saja dari beberapa hal yang mungkin saya dan teman-teman mahasiswa gitu yang baru saja lulus ini merasakan. Yang pertama, bahwa di lapangan itu ternyata ada beberapa program peningkatan kompetensi yang sebenarnya tidak diperlukan dan sudah pernah disampaikan juga oleh guru saya Pak Prof. Leo Agustino, Pak Dr. Leo. Ada program yang namanya pelatihan memancing. Jadi kalau pelatihan memancing untuk kompetensi apa gitu, saya juga masih bingung gitu karena kan belum ada profesi yang arahnya ke memancing. Terkecuali kemudian hal-hal yang bersifat teknologi, oke lah. Yang kedua, untuk data sendiri ini kan masih simpang siur ketika kita berbicara data sosial, maka kita bisa ngambil pada dinas-dinas terkait seperti halnya di dinas sosial ataupun Kementerian Sosial itu pasti akan ada data. Tetapi kemudian ketika kerja berurusan dengan kartu prakerja, berarti yang kita butuhkan adalah data pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Sedangkan data yang ada saat ini kan abstrak, di mana jumlah pabrik yang kemudian tutup satu persatu. Yang terakhir itu saya dapat kabar dari alumni STISIP Setiabudi sendiri bahwa salah satu pabrik di Kabupaten Tangerang itu ada yang tutup dan itu diberhentikan semua ya karena dibangkrutkan perusahaannya dan mereka bingung mau kemana. Apakah kemudian orang yang kemudian baru saja terkena PHK akan dampak pandemi ini bisa langsung ikut atau bagaimana? Sedangkan masyarakat juga untuk penggunaan teknologi juga masih kurang karena penelitian kecil kami di BIX itu setiap mahasiswa untuk tingkatan mahasiswa saja yang punya handphone itu hanya 20% yang menggunakan handphone itu ya untuk kegiatan akademisnya, termasuk ya teman-teman yang kemudian teman-teman saya ada beberapa juga yang masih nganggur ya menggunakan handphone itu hanya untuk main game saja tetapi tidak untuk mencari kerja. Jadi saya minta pandangannya dari para narasumber di sini bagaimana melihat fenomena yang ada saat ini keterkaitannya dengan program Kartu Prakerja ini. Tadi dari Bang Ferry juga ada tanggapan bahwa lebih baik dihentikan. Saya setuju sih kalau dihentikan, tapi masalahnya kan kalau dipindahkan ke bantuan juga banyak sekali program-program bantuan ini yang nggak tepat sasaran. Kami di BIX ini sedang melakukan penelitian di program sembako, Bang. Dan luar biasa, banyak sekali temuan kita di lapangan yang kemudian ini nggak tahu di kementerian apakah tahu atau tidak, tetapi kemudian mudah-mudahan setelah nanti selesai hasil riset kami dan kami ekspos ini bisa jadi masukan dan tambahan buat kementerian atau pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi. Jadi begitu, terima kasih atas kesempatannya Pak Salamuddin Daeng, kemudian Pak Dr. Elvin, kemudian Bang Ferry. Saya minta pendapatnya semua fenomena tersebut. Oke. Silakan, Mbak Des.
Oke, langsung aja ke jawaban kali ya Bang ya? Apa gimana? Soalnya belum ada yang nanya. Ya, sambil minta pendapatnya saja. Mungkin malu-malu, ini banyak mahasiswa ini. ini banyak mahasiswa karena kami Oke, memang saya tanggapi sedikit kali ya. siap Bang. Saya tanggapi sedikit. Misalnya tadi soal konten ya, konten pelatihan yang tidak diperlukan. Itu sejalan dengan temuan beberapa lembaga otoritas hukum ya, termasuk KPK, KPPU misalnya atau kejaksaan terkait soal konten. Gue Sudah tahu ada seperti konten yang Bapak sampaikan bahwasannya kartu prakerja itu dihentikan terlebih dahulu dan dialihkan ke dana bantuan. Nah, apakah ada dampak negatif jika orang yang terkena PHK diberi bantuan? Gimana sih? Halo. Oh iya, halo. Halo, Mbak Desvira. Iya Bapak, mohon maaf. Iya, lanjut Pak, mohon maaf Pak. Oke, saya lanjut sedikit ya, itu terkait soal konten. Misalnya KPK atau KPPU kalau nggak salah meminta agar konten-konten yang sudah tersedia di YouTube secara gratis itu harus dikeluarkan dari konten pelatihan di kartu prakerja. Itu memang menjadi ironis ya, kita bisa mendapatkan secara gratis dengan modal kuota 1 giga, kita bisa mendapatkan satu materi pelatihan yang cukup baik dan gratis pula gitu kan. Dan saya setuju kedua soal data. Ini jadi kelemahan kita, bukan baru kali ini saja, dan ini memang sudah lama. Banyak sekali program-program pemerintah yang membutuhkan basis data, namun tidak pernah bisa kita dapatkan basis data yang jelas. Carut-marut data ini tidak hanya terjadi kali ini, tapi juga memang sudah sangat lama gitu. Keributan-keributan di masyarakat terkait soal pembagian sembako kemarin misalnya, itu ada orang kaya mendapatkan, ada orang yang memang seharusnya mendapatkan tapi tidak mendapatkan. Ini jadi problem. Tapi sekali lagi saya cukup appreciate kepada pemerintah, mereka langsung menghentikan, lalu mereka berkonsultasi dengan lembaga-lembaga hukum yang punya otoritas yang sangat baik. Kemudian, namun sampai sekarang kan belum ada hasilnya nih. Mau seperti apa ke depannya, apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak. Saya pribadi adalah dalam posisi untuk mensikapi ini, untuk minta atau mendorong pemerintah untuk menghentikan dulu sementara. Nah, kenapa kemudian tadi bantuan langsung tunai? Ya kalau bicara data ya memang mau bantuan langsung tunai atau program lain pun sama saja gitu. Tapi paling tidak secara spesifik bantuan langsung tunai itu bisa kita berikan kepada korban-korban PHK. Jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Dari 20 miliar 1,2 miliar sudah habis, masih tersisa 18 miliar. Itu bisa dialokasikan untuk bantuan sosial lainnya. Saya kira itu mungkin Pak Daeng dan Pak Alvin bisa meresponnya. Terima kasih. Silakan, Mbak Desvira. Baik, untuk pertanyaan yang tadi, itu kan diajukan untuk semua narasumber ya. Selanjutnya akan ada tanggapan dari Bapak siapa yang sudah siap? Ya, oke, baik Mbak Desti. Saya ya. Mungkin saya kira sama dengan pandangan Pak Ferry tadi, bahwa ada dua hal besar yang tadi menjadi pertanyaan dari teman kita tadi. Ketepatan program. Jadi di awal saya sampaikan harus ada satu pendekatan tentang yang kita sebut dengan skill need daripada dunia industri dan jasa. Jadi kalau kita katakan buat pelatihan mancing, sementara industrinya itu nggak butuh mancing, butuh ngejahit, ya tentu salah lah. Ya. Jadi kalau memang kita butuh katakan skill need-nya itu adalah menjahit, ya menjahit, bukan pelatihan mancing begitu kan. Kecuali kalau memang katakan ikut mancing mania, itu hal yang beda lagi.
Jadi itu yang penting menurut saya. Kemudian juga timing, tadi kata Pak Ferry, betul. Timing itu penting karena memang saat ini kita mungkin secara apa namanya, secara habitual itu bukan kepada pelatihan prakerjanya, tetapi adalah langkah-langkah jangka pendek kita di dalam menghadapi pandemi ini. Ya, mungkin BLT saya mungkin sepakat sebagian, tapi dari sisi lain saya kata kurang sepakat. Karena secara psikologi ketika menerima uang, apalagi dalam sisi rumah tangga yang katakan dalam tanda kutip ya memang tidak punya satu konsep konsumsi, malah ini nggak bagus begitu loh. Bisa jadi BLT-nya misalnya orang tuanya perokok, ayahnya perokok dibeliin rokok, bukan dibeliin yang misalnya konsumsi kayak berat dan lain-lain. Tapi kita punya satu program yang sifatnya hilirisasi gitu loh. Nah ini kita harus rumuskan bisa dalam bentuk apa hilirisasi pekerjaan ini loh. Tetap bantuannya, tetapi sifatnya selektif. Kemudian kita akan buka satu program yang sifatnya hilirisasi yang tepat gitu. Jadi ini juga saya kira akan sangat terkait dengan apa yang kita sebut tadi dengan ketepatan program. Orang butuhnya menjahit, kita kasih apa namanya pelatihan mancing, tentu nggak pas. Kemudian terkait data, mungkin saya kira kalau terkait data kita sudah beberapa kali ya punya masalah dengan ini ya. Tadi narasumber sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa jangankan data, katakan di sistem negara, di NKRI, data kabupaten kota saja kadang-kadang jomplang. Padahal penduduknya cuma 800.000, 1 juta. Apalagi katakan satu Indonesia 250 juta lebih. Saya kira ini yang kita harus perbaiki dan harusnya itu cepat begitu loh. Jangan harusnya nanti nunggu katakan pemilu 2024, nunggu nanti sensus 2025, ini kelamaan. Saya kira kita punya jaringan untuk mendata itu ya. Kita punya comparing ya, kita punya lembaganya, kita punya BPS, kita punya BI yang cukup bagus datanya kalau kita pakai di kampus gitu ya untuk satu proyek atau satu penelitian. Kita punya lembaga-lembaga yang baik misalnya, kita punya LSI, kita punya tadi yang dipimpin oleh Pak Ferry tadi ya, mungkin juga Pak Salamuddin Daeng juga punya data. Nah ini tinggal kita komparasi. Tapi WLT harus cepat dan tepat. Nggak hanya nunggu katakan apa namanya momentum, kemudian kita cari data, akhirnya semeraut, tumpang tindih, kemudian timbul lagi masalah data. Timbul lagi ketika kita butuh misalnya comparing jiwa. Ada masalah lagi ketika kita butuh data angkatan kerja dan lain-lain. Nah itu saya kira dua hal itu, Mbak Moderator. Oke, itu dari saya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya yaitu akan dijawab oleh Bapak Salamuddin Daeng. Kepadanya saya persilahkan. Mohon maaf Bapak, suaranya di mute soalnya, nggak kedengeran. Mute ya? Oke. Ya. Jadi secara teori, kalau terjadi resesi, maka yang harus mengambil peran paling pertama itu adalah pemerintah. Jadi krisis, resesi, atau satu pelemahan ekonomi, kita butuh, kalau pelemahan ekonomi biasanya dulu pemerintah melakukan counter cyclical policy. Jadi mereka mencoba menggenjot ekonomi itu dengan government expenditure. Jadi pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah itu akan menjadi satu kekuatan yang harus mengambil peran pertama di dalam menjawab resesi. Apalagi sekarang resesi yang kita hadapi ini kan sangat kompleks sekali dan seluruh dunia usaha dan lain sebagainya tidak bisa diharapkan untuk menjawab tantangan resesi sekarang ini, sehingga ya mau tidak mau pemerintah yang harus mengambil peran pertama.
dan peran paling utama untuk mengatasi problem yang kita hadapi sekarang. Nah, untuk bisa mengatasi itu, pemerintah harus, pertama syaratnya ini, pemerintah ini harus inklusif. Inklusif itu berarti dia harus terbuka, tidak boleh lagi menjalankan satu konsep manajemen kekuasaan yang tertutup, koncoisme, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Itu tidak boleh lagi, tidak perlu terjadi di masa depan dan di zaman sekarang ini. Sehingga model-model perencanaan itu sebetulnya harus benar-benar dibuka, karena kita dibantu oleh digitalisasi, dibantu oleh ICT, maka sebetulnya pemerintah punya kesempatan cepat sekali untuk membuka setiap gagasan agar publik itu bisa segera untuk memberikan satu respon, tanggapan, masukan, usulan dan seterusnya ya. Itu harus sudah mulai begitu. Nah, yang kedua, tidak boleh lagi top down. Jadi harus bottom up, harus inisiatif-inisiatif masyarakat yang luas ini yang harus didorong. Gagasan-gagasan original yang tumbuh berkembang di kalangan akademisi, universitas, lembaga penelitian, usaha-usaha yang dikerjakan oleh komunitas yang luas, itu harus didorong untuk tumbuh dan berkembang. Dan itu medianya itu adalah insentif. Jadi tidak apa-apa ada subsidi langsung dalam bentuk sembako dan lain sebagainya atau BLT, tapi yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana membangun satu inisiatif yang seluas-luasnya, karena memang di era sekarang itu memang disediakan kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya suatu inisiatif yang luas dari masyarakat. Saya ambil contoh beberapa kasus nih, orang-orang terdekat saya, misalnya mereka bisa membuat kursus online, membuat kue dan lain sebagainya. Mereka bisa punya peserta kelas di dalam kursus-kursus itu bisa 200 sampai 300 orang satu kelas membuat kursus online yang diselenggarakan sendiri untuk membuat kue, membuat roti dan lain sebagainya, dan banyak sekali peminatnya. Saya kira orang-orang seperti itu yang harus segera difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan tidak perlu mendapatkan anggaran, tapi mendapatkan kemudahan di dalam fasilitas internet, di dalam konsep kartu prakerja yang harus direct link ya, linked dengan inisiatif-inisiatif yang berkembang di masyarakat itu. Jadi pemerintah itu tidak bisa lagi top down, misalnya merencanakan sendiri dengan berhayal di atas meja, bikinlah pelatihan pempek, pelatihan memancing, nanti salah semua. Alokasi anggaran itu nanti akan salah semua. Dan yang ketiga, itu yang paling pokok sekali menurut saya itu adalah mentransparansikan sumber daya ini. Jadi sumber daya ekonomi yang kita punya itu di mana saja, apa saja, di BUMN berapa, di pemerintah berapa, di BUMD berapa, di perusahaan-perusahaan swasta dalam bentuk CSR-nya itu berapa, itu ditransparansikan dalam satu bentuk, di mana bentuk itu dibicarakan dengan pemerintah sehingga data itu utuh dikompilasi oleh pemerintah menjadi satu kesatuan data yang dapat diakses secara terbuka oleh publik. Nah, sekarang saya lihat gejala-gejala kenapa banyak sekali program-program yang ditawarkan secara top down jadi bermasalah, karena tertutup, karena tidak inklusif, lalu kemudian terbukalah peluang terjadinya koncoisme, menyalurkan anggaran kepada teman-teman sendiri, kepada lingkaran oligarki kekuasaan yang ada di kekuasaan ya, sehingga menurut saya itu jadi hambatan terbesar yang kita hadapi sekarang. Padahal masa depan ini yang akan kita songsong ini adalah masa depan yang dipandu oleh digitalisasi, ICT, fintech yang bergerak dalam satu modul utama namanya transparansi. Nah, ke depan mungkin hasil dari transparansi ini kita akan mendapatkan satu data yang lebih original, karena itu masyarakat sendiri yang akan
yang akan berkontribusi di dalam pendataan oleh negara, sehingga tidak ada lagi kecurigaan bahwa data-data yang disajikan oleh pemerintah ini syarat dengan politisasi, syarat dengan pencitraan dan lain sebagainya. Itu hal-hal semacam itu memang harus kita tinggalkan dan kita buang jauh-jauh, karena ke depan memang mau tidak mau semua harus ditransparansikan. Nah, dengan demikian menurut saya maka semua orang ini menjadi memiliki kesempatan, menjadi punya peluang yang sama. Yang tidak punya peluang atau yang belum punya peluang bisa dibantu oleh komunitas-komunitas yang mereka bangun di bawah. Dan komunitas-komunitas ini akan tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih produktif lagi di masa mendatang. Memang ini ideal sekali ya, sangat ideal sekali. Tapi menurut saya memang satu-satunya jalan untuk satu kebutuhan selama ini. Karena hampir di semua diskusi yang saya ikuti ya, di dalam penyusunan naskah akademik, baik di pemerintah, Pak Leo itu sering kita diskusi dulu di Dewan Tanah Nasional, membicarakan masalah-masalah tentang mengatasi problem-problem ekonomi. Selalu kita ujung-ujungnya kita itu bermasalah dengan data. Tidak ada satu lembaga yang dapat dipercaya kredibilitas datanya, dan antara lembaga pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain itu datanya berbeda-beda, karena memang tadi data itu disusun berdasarkan suatu perencanaan yang top down, sehingga seringkali itu menimbulkan satu hasrat dari ego ya, istilahnya ego lembaga ya, untuk mendapatkan pembiaya anggaran lebih dari pemerintah, sehingga mereka ya kecurigaan kita mereka juga membuat data itu berdasarkan kepentingan atas anggaran dan lain sebagainya, sehingga yang kita sebut sebagai ego sektoral di dalam lembaga-lembaga ini sering sekali terjadi dan membuat data ini menjadi berantakan, menjadi kacau dan tidak bisa dipercaya. Sebut saja sekarang data tenaga kerja antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan para pengusaha di Kadin, itu datanya berbeda jauh sekali angkanya, 1,6 juta. Sementara di Kadin sudah bilang lebih dari 20 juta orang kehilangan pekerjaan akibat COVID. Nah, hal-hal semacam ini bisa kita selesaikan dengan satu modul yang lebih inklusif, transparan, dan bottom up dari seluruh proses perencanaan yang dibangun. Saya kira pandemi ini itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Nah, kalau itu sudah dilakukan oleh pemerintah, maka sebetulnya lebih mudah mengakselerasi konsep kartu prakerjanya ini dengan kekuatan anggaran yang dimiliki. Jadi anggaran itu tidak hanya bersumber dari anggaran APBN, APBD saja, tapi juga bisa bersumber dari anggaran BUMN, BUMD maupun perusahaan-perusahaan swasta. Kan tidak semua bangkrut. Ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang justru di dalam situasi pandemi ini malah mendapatkan satu keberuntungan. Dan yang terakhir sebetulnya yang terkait kartu prakerja ini. Sebetulnya pandemi ini mengajarkan bahwa kita ini nggak perlu mempertentangkan antara pandemi ini dengan ekonomi. Coba masuk lebih dalam lagi, bagaimana antara pandemi dengan ekonomi ini bisa menjadi satu gerak. Jadi tidak perlu bertentangan. Kalau memang pandemi ini maunya begini, ICT ini maunya begini, maka coba kita manfaatkan ruang di dalam isu ini untuk meng-create satu kesempatan kerja. Saya kira butuh apa istilahnya, pikiran yang terbuka. Jadi tidak lagi mengacu kepada model-model lama, metode-metode lama, tapi lebih inklusif ya, lebih respons terhadap perkembangan situasi. Nah, kalau kita bertahan terus dan ngotot dengan cara-cara lama di dalam pengelolaan potensi belanja negara, BUMN, dan lain sebagainya, ya pasti kita nggak akan bisa mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang. Saya kira itu ya. Oke, baik Bang. Terima kasih Pak terima kasih kepada Bapak Salamuddin Daeng yang telah menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh host kita. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ferry Sadria, instansi
Setia Tasikmalaya. Pertanyaannya, apa tujuan dari program prakerja? Dikarenakan tidak ada kejelasan dari pemerintah tentang program tersebut, sedangkan kebanyakan masyarakat belum mengetahui betul tentang kebijakan dan manfaat program tersebut. Mungkin ini ditujukan untuk siapa ya? Saya kira itu jawaban itu sudah ada tadi Mbak ya. Maksudnya Oh ya udah. sudah ada tadi dan sudah dijelaskan oleh Pak Dokter tadi. Tinggal ya udah nggak bisa beras di sini. Baik, oke, mungkin langsung ke acara selanjutnya aja, yaitu yang terakhir ada closing statement, di mana akan ada sedikit kata-kata dari para narasumber. Oke, langsung saja untuk closing statement yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Dr. Elvin Bastian, SE, MSI. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Mbak. Terima kasih atas waktu untuk closingnya. Oke, saya kira 1 menit saja ya. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan kartu prakerja, ini yang harus kita akui ya, ada satu manfaat, tapi juga ada satu manfaat karena kita saat ini dihadapkan pada satu kondisi yang tingkat ketidakpastiannya tinggi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan mungkin dalam tanda kutip ya, output yang ingin dicapai apa sih, output optimalnya, output dan outcome yang akan dicapai dari kartu prakerja ini. Kalau ingin menciptakan satu skill yang tinggi, mungkin saya kira toolsnya juga harus jelas. Kemudian yang ketiga ya, asistensi program yang juga tadi disinggung banyak oleh Pak Daeng ya. Betul, memang di akhir ini kita lihat banyak sekali yang top down-nya, banyak sekali yang kalau dalam tanda kutip kita sebut dengan ujuk-ujuk, tiba-tiba datang, tiba-tiba turun, kita nggak paham apa yang turunnya, apakah ini kan buah di manis, apakah ini pahit, apakah ini asin dan lain-lain. Nah ini saya kira kalau kita kaitkan dengan program kartu prakerja ini harus ada satu proses learning yang baik sehingga kita paham ya, proses public speak yang baik sehingga kita paham, kemudian ada satu tools yang katakan kita bisa gunakan dan outcome yang harus kita capai. Oke, mungkin saya kira 3 hal itu, Mbak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Elvin Bastian atas closing statement-nya. Selanjutnya akan ada closing statement dari Bapak Salamuddin Daeng. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terakhir ya saya sampaikan terima kasih karena sudah diundang di forum yang sangat berharga ini. Saya kira diskusi-diskusi ini memang harus terus dilanjutkan dan lebih spesifik lagi tema-tema apa yang mesti kita angkat, misalnya apa yang menjadi bagian terpenting yang bisa kita laksanakan terkait dengan berbagai agenda pemerintah untuk menjawab krisis ini. Dan apapun program pemerintah yang sudah ada ini, yang sudah berjalan ini, hanya modulnya saja yang harus lebih digeser. Kalau sebelumnya tadi saya katakan top down, diubah jadi bottom up. Kalau sebelumnya itu sangat eksklusif, diubah menjadi lebih inklusif ya. Kemudian kalau sebelumnya ini kurang transparan, tidak mau mentransparansikan seluruh kekuatan belanja daripada expenditure, daripada semua kekuatan yang ada, maka sekarang harus diubah menjadi lebih transparan. Dan yang terakhir ya menurut saya kekuatan di kampus ya, di lembaga-lembaga riset, di kampus lembaga-lembaga penelitian, baik itu yang di kampus maupun yang secara independen dikerjakan oleh kelompok masyarakat kita, ini memang harus mendapat tempat yang semakin baik di dalam situasi ini, karena situasi ini membutuhkan suatu terobosan, membutuhkan suatu ide-ide yang genuine, yang lahir dari kerja keras komunitas-komunitas baik yang ada di kampus di mana-mana. Sebab kalau dari atas seperti kemarin-kemarin dari pemerintah, kita akan menghadapi banyak sekali
agenda-agenda mereka ini yang keliru, karena memang terburu-buru, panik barangkali ya, terburu-buru, panik, dan ingin cepat-cepat mengalokasikan belanja karena takut belanja nggak terserap dan seterusnya. Nah, yang seperti itu memang sudah harus diakhiri. Sekarang harus lebih banyak lagi inisiatif digerakkan. Dan saya kira motor penggerak, agent of change-nya itu, agent of development-nya itu ada di komunitas-komunitas kampus, lembaga penelitian, teman-teman mahasiswa, dan seterusnya itu harus bahu-membahu untuk mengerjakan inisiatif-inisiatif yang luas. Saya kira itu ya, Devira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salamuddin Daeng yang telah memberikan closing statement-nya. Selanjutnya akan ada closing statement yang terakhir dari Bapak Ferry Kurniawan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Des. Pertama, secara konsep kartu prakerja itu menurut saya sangat baik ya. Kedua, di awal pemerintah juga mempersiapkan itu secara cukup baik, dibentuknya Komite Cipta Kerja dan manajemen khusus pelaksana. Namun karena pandemi ini pelaksanaannya menjadi hancur ya, menjadi kacau. Dan ini tidak ada satupun negara di dunia yang siap menghadapi situasi ini. Sehingga sebenarnya langkah pemerintah tetap melaksanakan ini, prakerja ini perlu diapresiasi. Walaupun di perjalanan kemudian banyak sekali temuan-temuan, dan itu juga pemerintah meresponnya dengan sangat baik juga. Pemerintah melakukan konsultasi dengan lembaga-lembaga hukum yang punya otoritas yang sangat baik, yang sangat tinggi, sehingga akhirnya dihentikan tapi kita tidak tahu apa selanjutnya. Nah, dalam posisi ini saya sendiri mendorong teman-teman untuk kartu ini segera dihentikan dulu sementara, lalu sisa dana anggaran untuk prakerja ini dialokasikan untuk bantuan langsung tunai, karena pada situasi ini rasa aman masyarakat memegang uang tunai ini jauh lebih penting dibandingkan bantuan dalam bentuk sembako atau apapun. Jadi bagaimana menciptakan masyarakat merasa secure atas ketidakpastian, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Demikian Desvira, terima kasih juga sudah diundang oleh BIX. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa kolaborasi dengan lembaga-lembaga di sini, dengan teman-teman di Bandung. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferry Kurniawan yang telah memberikan closing statement-nya. Oke teman-teman, akhirnya kita ada di penghujung acara. Kita sudah menyelesaikan susunan acara dari mulai pembukaan hingga penutupan. Saya Desvira Rahayu pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bang Amin selaku host. Baik, terima kasih Desvira, moderator. Terima kasih Pak Salamuddin Daeng, terima kasih Pak Dr. Elvin. Terima kasih Bang, sama-sama. Bang Ferry, terima kasih. Makasih. Ya, makasih Mas Ani. Insya Allah nanti kita main ke Bandung, Bang. Siap. Assalamualaikum. Satu kali ke situ, Bang. Oke, siap. Nanti kita ke sana lagi. Bawa rombongan BIX, Bang. Siap. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di Senin depan dengan di serial webinar kebangsaan seri ke-6. Kita rutin di hari Senin kita hadirkan tokoh-tokoh nasional. Jarang-jarang kita model Pak Salamuddin Daeng yang sangat sibuk sekali, kemudian Bang Ferry juga yang sangat sibuk sekali, dan Bang Elvin juga dekat dengan saya tapi sulit sekali untuk saat ini bertemu. Sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam. Mulai jam berapa tadi, Om Per? Jam 4 pas.